Ramadan bisa diibaratkan bagaikan air yang jernih yang akan diberikan kepada kita semuanya. Air yang jernih itu berupa rahmat, air yang jernih itu berupa pengampunan, air yang jernih itu berupa pembebasan dari neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita akan diberi air yang jernih untuk kita, logikanya kita harus menyiapkan satu wadah yang wadah itu juga bersih, bukan wadah yang kotor. Karena kalau wadah itu kotor, maka saat tercampur oleh air bersih itu, maka air yang bersih dan jernih itu akan juga menjadi kotor. Apalagi kalau kotorannya itu berupa cairan juga yang sangat kental, umpamanya sisa kopi, maka air yang jernih itu akan seperti kopi. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk memaksimalkan wadah kita untuk menerima air jernih yang berupa rahmat, pengampunan dan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersih dengan membaca istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu dengan hati yang tulus dan sesering mungkin. Habis setiap sholat mungkin kita mohon ampun, atau bahkan kita mengkhususkan diri untuk sholat taubat di malam-malam yang sepi, itu kita menangis di hadapan Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, sehingga apa karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita pada waktu bulan Ramadan itu bisa maksimal. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa menjalankan ibadah Jumat pada kali ini yang dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai khotib pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kurang dari 1 bulan, mungkin 3 minggu lagi kita menyambut Ramadan. Ramadan bisa diibaratkan bagaikan air yang jernih yang akan diberikan kepada kita semuanya. Air yang jernih itu berupa rahmat, air yang jernih itu berupa pengampunan, air yang jernih itu berupa pembebasan dari neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita akan diberi air yang jernih untuk kita, logikanya kita harus menyiapkan satu wadah yang wadah itu juga bersih, bukan wadah yang kotor. Karena kalau wadah itu kotor, maka saat tercampur oleh air bersih itu, maka air yang bersih dan jernih itu akan juga menjadi kotor. Apalagi kalau kotorannya itu berupa cairan juga yang sangat kental, umpamanya sisa kopi, maka air yang jernih itu akan seperti kopi. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk memaksimalkan wadah kita untuk menerima
air jernih yang berupa rahmat, pengampunan dan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bebersih dengan membaca istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu dengan hati yang tulus dan sesering mungkin. Habis setiap sholat mungkin kita mohon ampun, atau bahkan kita mengkhususkan diri untuk sholat taubat di malam-malam yang sepi itu, kita menangis di hadapan Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, sehingga apa karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita pada waktu bulan Ramadan itu bisa maksimal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Sya'ban sekarang ini sering dilupakan orang, sebagaimana Rasulullah SAW menyabdakan begitu, karena terapit oleh 2 bulan yang sangat utama, yang yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan pada bulan yang banyak dilupakan orang karena terapit oleh 2 bulan yang besar itu, Rasulullah malah banyak melakukan puasa. Hal itu pernah didapati oleh salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu lebih banyak puasa pada bulan-bulan sebanyak di bulan Sya'ban ini." Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan bahwa di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita diaturkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Rasulullah, "Saya senang kalau pada waktu laporan itu saya sedang puasa." Pada riwayat yang lain bahwasanya amal itu juga dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu pada waktu hari Senin dan Kamis. Sehingga juga Rasulullah berpuasa pada hari itu. Nah, kalau kita dalam dunia manajemen biasanya memang ada laporan-laporan, itu laporan mingguan, laporan bulanan, dan itu ada laporan tahunan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kepada pembersihan diri kita untuk menyambut karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus punya tujuan akhir yang kita jadikan sebuah cita-cita di Ramadan. Cita-cita yang paling sahih menurut saya untuk bulan Ramadan itu adalah di ujung bulan Ramadan itu sendiri, yaitu Idul Fitri, kembali ke fitrah. Jadi kembali ke fitrah ini adalah betapa diri kita dibersihkan oleh Allah dengan pemberian rahmat, dengan anugerah ampunan dan pembebasan dari neraka tadi itu, maka kita akan mengarah pada Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kecenderungan total atau potensi totalitas seseorang untuk bertauhid hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya segala lini kehidupan kita, pikiran kita, sikap kita, dan perbuatan kita itu digerakkan oleh dalam tanda kutip kepentingan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecenderungan fitrah. Nah, fitrah kita itu tertutupi terus-menerus oleh kepentingan-kepentingan yang menurut kita itu pribadi, setiap orang berbeda-beda menyikapi dunia ini dan seisinya. Bila kita menyikapi dunia ini dan seisinya lebih penting daripada Allah, maka semakin kotorlah tutup yang menutupi fitrah kita. Ilustrasi yang lain, gambaran yang lain, fitrah itu adalah cahaya. Kotoran-kotoran kepentingan kita selain kepentingan mengabdi kepada Allah itu bagaikan kain yang menutupi selembar demi selembar. Yang kalau semakin banyak dosa dan kesalahan kita, maka itu semakin tebal, dan pada suatu saat orang tidak mau lagi untuk diingatkan. Itu yang disebut telinganya sudah tuli, hatinya sudah mengeras. Oleh karenanya, kalau kita tarik pada
kembalinya diri kita kepada fitrah itu, lalu Ramadan dan hari ini, maka kita hendaknya mulai untuk membersihkan diri dan juga menyiapkan hati kita untuk sepenuhnya ridho dengan Ramadan. Ramadan seringkali datang dan disambut dengan kata-kata ahlan wasalan. Ahlan wasalan itu selamat datang. Namun itu bahasa Indonesianya. Kalau dalam makna perinciannya yang lebih detail, ahlan wasalan itu adalah seakan-akan menerima tamu yang tamu itu sangat kita senangi, dan kita kemudian memperlakukan tamu itu dengan sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kerelaan terhadap datangnya Ramadan itu bisa dilihat dari mengeluh enggak kita. Wah, puasa lagi. Puasa itu kan beban. Tetapi kalau kita tidak bisa menyambut sebagaimana kita menyambut tamu yang sangat kita senangi sehingga kita sangat gembira, maka di diri kita itu masih ada benih-benih sebetulnya kita tidak menerima dengan ahlan wasalan Ramadan. Nah, itu cara bagaimana meneliti diri kita. Lalu kita juga menyiapkan tentu untuk menyambut tamu Ramadan itu dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan yang kita bisa kemudian betul-betul beribadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita dengan mantap untuk menyambut Ramadan, tidak hanya sekedar ritual tahunan yang itu berulang dan kemudian itu ya biasa saja. Nah, sebesar kita rela dengan hadirnya Ramadan, dengan segala yang akan kita lakukan di dalamnya, kerelaan, rela bahkan kalau perlu senang, maka itu juga semakin tinggi kualitas kita, kerelaan kita kepada Allah yang telah mensyariatkan Ramadan itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu yang paling pokok menurut saya ya istighfar dan taubat untuk menyiapkan kita menyambut Ramadan, menyiapkan kerelaan kita. Kita periksa apakah hati kita betul-betul rela atau tidak. Kalau itu masih ada ganjelan, maka kita bisa berupaya untuk menghilanginya dengan pengetahuan, dengan ilmu yang akhirnya membuat hati kita lega. Betapa beruntungnya kita punya Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.